lillah. Masya Allah, jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema jauhi futur agar iman tetap kuat. Buat jamaah yang baru nonton boleh yuk kita gabung sini, Masya Allah. Nah ini aku mau kasih lihat video tayangan dulu nih, ini Masya Allah tabarakallah banget, menginspirasi kita banget. Apa ya video tayangannya? Yuk kita langsung tonton bareng-bareng, ini dia. Dalam unggahannya, akun ini menuliskan, dalam kondisi apapun jangan lupa sholat. Pada video yang diunggah oleh akun ini, tampak seorang pria berkaos hitam serta celana panjang sedang menunaikan ibadah sholat di sebuah masjid. Terlihat pria ini sedang melakukan gerakan ruku hingga duduk tahiyat. Dalam video ini, tampak bahwa pria ini tetap menyempurnakan gerakan sholatnya. Dengan keterbatasan fisiknya, ia masih menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Ya Allah, dalam keterbatasan fisiknya masih menjalankan ibadahnya ya. Masih menjalankan kewajibannya Ustadz, Masya Allah banget. Apa dayanya kita ya jamaah yang alhamdulillah dikasih lengkap dari atas sampai bawah. Tapi kadang suka ya ini ya balik lagi penyakit futurnya ini loh Ustadz. Nah aku mau tanya dong, kalau misalkan nih nauzubillah ya kita kena nih futur. Apa hal pertama yang harus kita lakukan Ustadz? Ya. Nah, silakan penjelasannya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kena penyakit futur atau hilangnya gairah untuk beribadah, hal apa yang harus kita lakukan? Maka ketahuilah bahwasanya di saat rasa malas itu datang ke dalam diri kita, maka di saat itu berarti kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau saat itu kita sedang tidak mengingat Allah. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya hati manusia itu adalah singgasananya Allah. Kalau seseorang di dalam hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya syaitan itu akan duduk di hati manusia. Kata Nabi, "Inna syaitan jalisun ala qalbi ahadikum, fa in dzakarallah in khonas." Setan itu bisa duduk bertengger di hati manusia kalau dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat seseorang itu dia mengingat Allah, maka setan itu akan lari dari hati kita. Maka jangan sampai hati kita kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau enggak hati kita bakal ditempati sama setan. Pengen kita punya hati ditempati sama setan? Kalau enggak pengen, maka jangan sampai lupa dari mengingat Allah. Dan kata Imam Nawawi, penyebab orang melakukan kemaksiatan seperti membunuh atau menghilangkan nyawa, seperti melakukan perzinahan, mencuri, mengambil hak orang lain, atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya, itu penyebabnya kata Imam Nawawi, yulhi anillah, disebabkan karena seseorang itu lalai dari mengingat Allah. Makanya penyebab kita terserang penyakit futur, salah satunya adalah karena kita jarang mengingat Allah. Jarang berzikir menyebut nama Allah. Bahkan para aulia, para ulama, mereka punya kedudukan menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hati mereka lalai, lupa dari mengingat Allah 1 detik saja, maka kata ulama mereka akan turun derajatnya dari seorang wali menjadi hamba biasa. Betapa dahsyatnya orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imamul Haddad, zikrullah mansyurul wilayah. Sesungguhnya kita mengingat Allah itu dapat mengangkat derajat seorang menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di saat kita terserang penyakit futur, yang pertama kali harus kita lakukan adalah sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah, Imamul Haddad, Sahibur Ratib, Qutbul Irsyad wa Gauthul Ibad wal Bilad, beliau mengatakan bahwasanya zikir mengingat Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah az-zikru bilisan, menyebut Allah hanya dengan lisan. Menyebut nama Allah dengan lisannya seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tetapi hatinya tidak ingat Allah. Maka ini tingkatan yang paling dasar. Ada lagi tingkatan yang di atasnya, yang kedua yaitu az-zikru bil qalb. Berzikir mengingat Allah dengan hati. Walaupun lisannya diam aja, tapi hatinya selalu ingat Allah, 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 Allah. Di mana saja dia berada, dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Nah, ini tingkatan orang yang ingat dengan hati. Maka ini lebih baik.
Ada lagi yang lebih utama, tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Jadi lisannya menyebut nama Allah, hatinya ingat Allah. Masya Jadi kalau Allah. kita kena penyakit futur, yang pertama harus kita lakukan adalah ingat, Ingat Allah. Begitu ya. Beristighfar gitu ya Ustaz. Beristighfar, betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah pada mau nanya enggak? Ya udah yuk kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya, ayo siapa yang mau bertanya? Masya Allah, lebih banyak yang kerudung coklat. Jadi aku ke kerudung coklat dulu ya ibu-ibu, mohon maaf. Nih yang paling atas nih, iya betul Ustadz, paling banyak emasnya Masya Allah. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tumi dari Majelis Taklim Baitur Ridho Bodelor Plumbon Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan dong jamaah. Silahkan ibu pertanyaan. Tanya dong Ustadz. Izin mau bertanya ke Bapak Ustadz Maulana. Ya, Ibu Tumi. Silahkan. Apakah dengan pilih-pilih teman dalam mengejar ilmu agama bisa membuat kita semakin jauh dengan penyakit futur ya Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu, boleh silahkan Ustadz langsung dijawab. Berbicara tentang milih-milih teman, boleh nggak? Ulangi, boleh nggak milih-milih teman? Boleh. Pilih teman yang rajin, jangan yang malas. Betul tidak? Yang soleha, Bu ya? Tahu nggak soleh? Apa artinya soleh? Soleh itu artinya berguna. Karena ada juga teman nggak berguna banget. Bermanfaat. Tu dua tiga. Bermanfaat. Jadi mencari teman. Karena perumpamaan teman itu diibaratkan oleh Rasul. Bagaikan penjual minyak wangi. Pasti kena wanginya kan? Ya. Jadi sebaiknya kita mencari teman yang jangan suka cari teman yang banyak bicaranya. Sehingga kita nanti belajar di majelis, dia ngobrol terus. Kita tidak, apa sih? Carilah teman yang mengajarkan kita untuk rajin. Yang, mohon maaf ya, kalau kita pergi pengajian ada teman, kan dia bisa ngingetin kita, betul tidak? Kalau banyak teman, alhamdulillah, ini bajunya bagus semua, kudungnya bagus. Karena beli kodian. Betul tidak? Kalau beli kodian berarti murah kan? Kalau beli sendiri-sendiri kan mahal. Iya. Mungkin kita malas tapi ada teman kita lebih semangat. Alhamdulillah teman kita banyak. Ntar dia bawa makanan kan kita bisa dapat. Barteran makanan itu boleh. Sehingga ketika kita mendapatkan teman yang baik mengantarkan kita akan jadi baik. Kalau mau tahu seseorang maka lihat siapa temannya. Kita gampang, oh ini temannya ini. Lihat circle-nya ya. Lihat circle-nya. Yes. Circle. Circle. Lihat temannya, kalau ini oh temannya paling bagus semua. Jadi jadinya enak. Benar. Makanya mohon izin, coba kalau kita jalan pergi pengajian sendiri. Malas kan? Iya kayak gimana gitu ya rasanya. Tapi kalau bareng-bareng pergi pengajian. Semangat gitu ya. Salatnya sendiri enak gak Bu? Gak enak kalau salat sendiri. Enak. Kalau salat berjamaah enak gak? Enak jadi semangat. Allahu Akbar. Semangat. Allahu Akbar. Coba salat sendiri. Masya Allah. Males jadi. Bener banget Ustadz Maulana. Sebenarnya dia itu enggak pernah salat sunnah loh. Oh kok gitu? Tapi karena malu sama temennya Iya ikut jadi salat keikutan, sunnah. tapi kan jadi bagus ya Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya, boleh tepuk tangan jamaah. Begitu ya Ibu, jadi teman yang baik tuh bisa mengajak kita menuju kebaikan bareng-bareng ya, Masya Allah. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Nah lagi-lagi yang coklat-coklat lagi nih, nih yang brosnya emas nih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ana Istiana dari Majelis
Taklim Baitur Ridho, Bodelar, Plumbon, Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Silahkan Ibu. Mau bertanya kepada Ustazah Nada. Apakah orang yang selalu mengutamakan dunia dan sering meninggalkan ibadah juga termasuk termasuk dengan penyakit futur ya, Ustazah, dan perlahan menurun keimanan yang dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang selalu mengutamakan dunia dibanding akhirat ya. Iya. Boleh Ustazah langsung Masya Allah, jawab. terima kasih Kak silahkan. Beta. Izin Ustadz Ahmad, Ustadz Maulana, Masya Allah. Ibu nanyanya malu-malu ya. Kayaknya dari tadi udah diinget-inget, oh pengen ini, pengen nanya ini, pengen ini gitu ya. Udah tenang Bu hatinya? Alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, kalau kita suka dengan dunia, kita memperhatikan dunia, boleh nggak masalah. Karena memang kita masih hidup di dunia. Dan kita perlu untuk persiapan hidup di dunia. Tapi jangan lupa untuk bekal ke negeri akhirat. Ini yang jadi masalah, fokusnya hanya dunia seolah-olah hidup selamanya. Hanya fokus kepada dunia seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban dan akan kembali ke akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini kan tempatnya sementara. Kelak nanti kita akan abadi di yaumil qiyamah. Kelak nanti di hari akhirat itu tempat kita kekal abadi selamanya. Jadi sekali lagi untuk kita mengejar dunia silahkan, tapi jangan lupa akhirat, yaitu jangan kita lupakan ibadah. Kalau kita lagi kerja, jangan lupa waktunya sholat, segera kita melaksanakan sholat. Kemudian kalau memang kita punya harta yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita bagi kepada sesama dengan bersedekah. Ini subhanallah. Khawatirnya kalau kita hanya fokus urusan dunia, kita jadi diperdaya oleh yang namanya dunia. Kita jadi dipermainkan oleh urusan-urusan dunia. Hati-hati, ini pengaruh kepada keimanan kita. Dalam ucapan salah seorang ulama, bahwasannya imannya manusia itu tetap ada. Tapi yang membedakan adalah hadnya. Apa itu had? Batasannya. Ya, imannya manusia, ini kita nih manusia, iman kita manusia yazid wa yankus. Iman kita naik turun. Ya, imannya yang la yazid wa la yankus, iman yang enggak naik enggak turun, imannya para malaikat. Iman yang yazid wa la yankus, imannya naik terus enggak turun-turun, imannya para nabi dan rasul. Tapi iman kita, iman manusia, iman yang naik turun. Tapi yang naik turun ini bukan imannya, bukan bentuk imannya. Iman tetap ada. Ketika ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ia beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul, beriman kepada hari akhir dan sebagainya, imannya ada. Cuma batasannya yang membedakan. Kita semua di sini yang ada di Trans TV dan juga yang menyaksikan dari layar kaca juga semua perbedaannya adalah perbedaan batasannya. Ada yang tipis layaknya setipis kulit bawang. Ada yang tebal layaknya mungkin seperti benteng misalnya. Ini yang membedakannya. Dan bagaimana cara menjaga keimanan kita agar iman kita selalu dalam keadaan yang tebal dan terjaga, yaitu iman yazid bil ta'at wa yankus bil maksiat. Iman akan bertambah, terjaga dengan sebuah ketaatan kepada Allah, dan iman akan merosot, akan berkurang dengan sebuah kemaksiatan. Jadi oleh karena itu yang harus diperhatikan sekali lagi, urusan dunia jangan jadi melalaikan urusan kita akhirat. Urusan dunia jangan melupakan akhirat. Ibadah harus menjadi nomor satu. Apalagi tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Jadi jangan lupa ibadah. Tugas kita di sini hanyalah untuk ibadah. Di dunia adalah untuk memperbanyak ibadah. Kelak nanti di yaumil qiyamah, bagaimana apa yang sudah kita lakukan, amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan, nanti kelak akan ada pahalanya, akan ada lipatan-lipatan balasannya. Dunia darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Ayo banyakin amal. Amal di sini Kak Beta bukan bukan kita beramal uang ya, tapi beramal mata, bagaimana kita memandang Al-Qur'an. Amal kaki, bagaimana kita melangkah ke majelis taklim. Amal badan kita untuk sholat. Semua itu ayo, dunia darul amal. Nanti di hari akhirat darul jaza. Banyakin amal, beruntung kita di hari akhirat. Masya Allah, amin Ustazah. Ibu sudah jelas ya? Sudah cukup? Alhamdulillah. Udah tenang hatinya? Udah tenang, udah lega ya. Masih ketawa Kak Beta dari tadi tuh. Mungkin sudah dengar penjelasan dari Ustazah makin semangat. Gitu. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Boleh tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Ustadz Maulana, dari tadi kan kita sudah membahas nih ya penyakit futur apa, cara mengobatinya gimana kan. Nah ada lagi nggak nih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh dari futur? Ada. Apa tuh? Dengan bersama-sama berdonasi.
Itu kan bisa membantu orang. Terima kasih Benar. banyak untuk CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui dua hal. Pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada semua siapapun yang peduli, yang ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua cara. Apa tuh? Melalui doa dan sedekah yang terbaik. Ada caranya dengan cara men-scan QRIS. Ya, scan QRIS Siti Arsa Foundation di bawah ini ya. Masya Allah. Ya udah jamaah, pokoknya jangan sampai tidak melakukan kebaikan dengan cara berdonasi seperti ini ya, Masya Allah. Men-scan QRIS ya. Udah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah karena aku mau donasi dulu. Aku mau melakukan kebaikan supaya jauh dari futur. Oke jamaah, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.